Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad dari kelas 1F, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzan, program studi manajemen haji dan umroh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas perkuliahan ilmu filsafat dengan menjelaskan 3 pilar filsafat ilmu dan kaitannya dengan fenomena sosial yang sedang kita hadapi di masa kini. Kita sebut saja tahun ke-2026. Pembahasan kita akan saya bagi menjadi 2 bagian besar. Pertama, kita akan menganalisis fenomena ini menggunakan 3 pilar filsafat secara konvensional, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kedua, kita akan melihat bagaimana Islam memandang ketiga pilar filsafat tersebut dalam konteks yang sama. Mari kita mulai. Bagian pertama, kita masuk ke analisis konvensional. Pilar pertama adalah ontologi, yang mempertanyakan hakikat keberadaan. Di era 2026 ini, keberadaan kita tidak lagi murni fisik. Kehidupan manusia telah menjadi hibrida, perpaduan antara dunia nyata dan dunia digital. Proyeksi industri bahkan memperkirakan bahwa pada tahun ini sekitar 25% populasi dunia menghabiskan setidaknya 1 jam setiap hari di dalam metaverse. Entah itu untuk bekerja, berbelanja, atau sekadar bersosialisasi. Fakta ini diperkuat dengan munculnya fenomena baru seperti digital humans atau manusia digital dan agen kecerdasan buatan yang punya otonomi sendiri untuk melakukan transaksi ekonomi. Ini membuat definisi subjek atau siapa menjadi semakin kabur. Keberadaan bukan lagi sekadar tentang bernafas, tapi tentang jejak digital yang kita tinggalkan, yang tersertifikasi, misalnya melalui aset berbasis blockchain. Titik kritisnya di sini adalah terjadinya pergeseran dari human being atau manusia seutuhnya menjadi data-driven being atau makhluk yang digerakkan oleh data. Identitas kita seringkali direduksi hanya menjadi sebuah profil digital. Nilai keberadaan kita ditentukan oleh metrik popularitas, seperti jumlah likes atau followers, bukan lagi esensi kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Sekarang kita berlanjut ke pilar kedua, yaitu epistemologi, yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Di tahun 2026, sumber pengetahuan kita didominasi oleh konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, atau AI-generated content. Diperkirakan hingga 90% konten online saat ini dihasilkan oleh algoritma. Hal ini memicu krisis besar terkait orisinalitas dan kebenaran. Fakta yang mendukung ini adalah maraknya fenomena deepfake dan personalisasi algoritma yang menciptakan fragmentasi kebenaran. Setiap orang seolah hidup dalam gelembung realitasnya sendiri. Sebuah studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan, lebih dari 3 jam sehari, dapat memperkuat filter bubble. Ini adalah kondisi di mana individu hanya menerima informasi yang sesuai dan memvalidasi keyakinan pribadinya, menutup diri dari pandangan lain. Poin kritiknya adalah kita sedang berada di era post-truth 2.0. Pengetahuan bukan lagi hasil dari dialog atau observasi yang objektif. Sebaliknya, pengetahuan adalah hasil pemrosesan data oleh kecerdasan buatan yang seringkali memiliki biasnya sendiri, atau bahkan mengalami apa yang disebut halusinasi AI. Ini membuat batas antara fakta dan fabrikasi menjadi sangat tipis, dan mengaburkan kebenaran itu sendiri. Pilar ketiga adalah aksiologi, yang berbicara tentang hakikat nilai dan etika. Di era digital ini, nilai kemanusiaan seringkali diukur melalui efisiensi dan estetika digital. Seberapa cepat sesuatu bisa dilakukan, atau seberapa indah tampilan visualnya. Dampaknya sangat serius, yaitu meningkatnya angka depresi dan alienasi sosial, atau perasaan terasing. Sebuah studi yang dilakukan pada periode 2025 hingga 2026 mencatat adanya ratusan ribu kasus depresi tambahan pada remaja yang terkait langsung dengan durasi mereka menggunakan platform digital. Fakta yang lebih dalam lagi adalah terjadinya pergeseran nilai. Privasi yang dulu kita junjung tinggi, kini rela kita tukar dengan transparansi radikal demi sebuah konten. Secara etis, ini sangat bermasalah. Banyak algoritma media sosial dirancang untuk memicu emosi negatif, seperti marah atau cemas, hanya untuk mempertahankan durasi kunjungan pengguna,
atau yang kita kenal sebagai engagement. Tentu ini secara moral sangat bertentangan dengan prinsip kesejahteraan mental. Poin kritiknya adalah, telah terjadi komodifikasi manusia. Manusia tidak lagi dilihat sebagai tujuan akhir yang berharga, melainkan hanya sebagai sarana bagi kapitalisme data. Nilai-nilai etis terpinggirkan oleh kepentingan komersial platform yang lebih memprioritaskan viralitas di atas validitas moral atau kedalaman substansi. Nah, dari sini muncul pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Apakah fenomena digitalisasi ini lebih banyak memberikan peluang untuk evolusi manusia, atau justru mempercepat degradasi nilai-nilai kemanusiaan kita? Sekarang, mari kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena sosial digital ini melalui 3 pilar filsafat yang sama. Kita mulai dari ontologi, hakikat keberadaan. Dalam Islam, keberadaan manusia memiliki 2 peran utama. Sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah, dan sebagai khalifah, yaitu wakil Allah di muka bumi. Keberadaan kita di dunia digital, baik itu di metaverse atau dalam bentuk avatar, hanyalah wasilah atau sarana. Keberadaan digital ini tidak akan pernah bisa menyamai hakikat penciptaan manusia seutuhnya, yang memiliki ruh dan fitrah. Dari sudut pandang Islam, krisis identitas digital ini dilihat sebagai ancaman terhadap fitrah manusia. Jika seorang manusia lebih mementingkan citra atau penampilan luarnya di dunia maya, yang dalam Islam bisa mengarah pada ria, daripada substansi atau amalannya yang nyata, maka ia sebenarnya terjebak dalam kehidupan yang bersifat laibun, walahun, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 32, yaitu kehidupan yang hanyalah permainan dan senda gurau yang menipu. Secara teologisis, AI dan semua bentuk eksistensi digital tetaplah makhluk, ciptaan, yang berada di bawah kendali Sang Khalik, yaitu Allah. Keberadaan sejati manusia tetap terletak pada tanggung jawab moralnya di dunia fisik, bukan pada popularitas yang diukur oleh algoritma. Selanjutnya adalah epistemologi, hakikat pengetahuan dalam pandangan Islam. Islam sangat menekankan sebuah konsep yang luar biasa relevan hari ini, yaitu tabayun atau verifikasi. Di tengah banjir informasi dan gelembung gema di media sosial, kebenaran dalam Islam tidak ditentukan oleh suara terbanyak atau apa yang sedang viral. Kebenaran ditentukan oleh validitas sumbernya, atau yang dalam tradisi keilmuan Islam dikenal dengan sanad, serta kesesuaiannya dengan wahyu dan akal sehat. Fenomena post-truth jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran atau sidik yang menjadi sifat para nabi. Ilmu dalam Islam bukan hanya sekadar kumpulan data yang bisa diproses oleh AI. Ilmu adalah nur atau cahaya yang membimbing manusia menuju kebijaksanaan atau hikmah. Penggunaan AI tanpa filter etis dan adab hanya akan melahirkan manusia yang pintar tanpa adab. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk memeriksa setiap berita yang datang dari orang fasik, atau dalam konteks sekarang, mungkin dari algoritma yang tidak jelas. Sumber dan tujuannya agar kita tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan. Terakhir, mari kita bahas pilar aksiologi atau hakikat nilai dan etika dari perspektif Islam. Setiap teknologi yang kita gunakan harus dipandu oleh 2 prinsip utama, maslahah mursalah, yaitu untuk kepentingan umum yang membawa kebaikan, dan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat untuk melindungi 5 hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, nilai sebuah teknologi diukur dari sejauh mana teknologi tersebut bisa mendekatkan manusia kepada penciptanya dan juga kepada sesama manusia. Fokus pada estetika instan dan popularitas, atau yang bisa kita sebut hedonisme digital, seringkali melanggar batas-batas ihsan, yaitu keindahan dalam perilaku. Hal ini juga dapat memicu sifat ujub, atau narsisme yang berlebihan. Alienasi sosial yang disebabkan oleh interaksi digital yang berlebihan dianggap sebagai pengikisan nilai silaturahmi yang nyata, yang sangat ditekankan dalam Islam. Islam mewajibkan setiap teknologi digunakan sebagai alat untuk menebar manfaat bagi seluruh alam, atau rahmatan lil alamin. Jika digitalisasi justru merusak mental dan moral, misalnya melalui judi online
atau penyebaran fitnah. Maka secara aksiologis, atau dari segi nilainya, hal tersebut menjadi mudarat atau keburukan yang harus kita tinggalkan. Sebagai penutup, saya ingin mengajukan pertanyaan reflektif. Bagaimana pendapat Anda tentang konsep tabayun yang tadi kita bahas? Apakah menurut Anda prinsip verifikasi ini masih cukup kuat untuk membentengi kita dari gelombang hoaks berbasis AI yang semakin canggih saat ini? Silakan berdiskusi di kolom komentar. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai 3 pilar filsafat ilmu dalam menganalisis fenomena sosial kontemporer, baik dari sudut pandang konvensional maupun Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan dan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.